Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum summa ila rabbikum turja'un. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Sadaqallahul azim. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, u'tiyat ummati khams khisalim fi Ramadan lam tu'tahunna ummatun qablahum. Wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, angku-angku, saudara-saudara, ibu-ibu, kaum muda, beserta seluruh anak cucu kita yang hadir malam hari ini yang Allah muliakan. Pertama, puji puja beserta syukur marilah sama-sama kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala senantiasa dan selalu melimpahkan rahmat, karunia-Nya, taufik serta hidayah-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah, dengan nikmat rahmat Allah pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melangkahkan kaki kita, untuk mengayunkan tangan kita, datang kita ke rumah Allah yang mulia ini, masjid yang kita cintai ini. Tidak ada yang lain kecuali dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, dalam rangka beribadah, berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan segala ibadah yang dapat kita lakukan pada malam hari ini akan senantiasa
Allah balasi dengan pahala yang berlipat ganda hendaknya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Seiring dengan itu salawat dan salam, mari sama-sama kita kirimkan kepada Allah. Semoga senantiasa tercurah buat Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da. Nabi akhiruz zaman, tidak ada lagi nabi sesudahnya. Andai kata umat hari ini masih sesat, maka akan sesat selama-lamanya, karena tidak ada lagi nabi yang akan turun. Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul yang terakhir, menyelamatkan umat manusia dari kesyirikan, dari kesesatan, dari kezaliman, dari keserakahan, menyelamatkan umat manusia dari neraka agar umat manusia bisa masuk ke dalam surga. Inilah tugas Rasulullah, tugas mulia yang disampaikan kepada kita, insyaallah. Kaum muslimin wal muslimat sidang jamaah tarawih Masjid Raya Nagari Tanjung Bonai yang dimuliakan Allah. Untuk kesempatan tausiah singkat kita malam hari ini, sengaja kita kutip ayat Allah di dalam surat As-Sajdah ayat 11 dan ayat 12. Melalui ayat ini ada beberapa pokok pikiran yang Allah sampaikan. Ada beberapa pokok pikiran, beberapa pokok yang disampaikan Allah yang harus menjadi pemikiran oleh kita selaku hambanya, menjadi renungan oleh kita. Apa pokok pikiran yang Allah sampaikan dalam ayat ini? Allah menyampaikan pelajaran. Pelajaran itu ditujukan kepada orang yang masih hidup. Jadi insya Allah tepat sekali untuk kita. Karena kita yang hadir hari ini adalah orang-orang hamba-hamba Allah yang masih hidup. Kalau sudah mati tidak laku lagi pelajaran ini. Jadi pelajaran ini sesungguhnya untuk kita, karena kita alhamdulillah masih hidup. Apa isi pelajaran yang ingin Allah sampaikan dalam ayat ini? Satu, yang pertama pelajaran yang ingin Allah sampaikan dalam ayat ini, betapa malangnya nasib orang yang berdosa ketika hidup mereka. Dan dosa mereka sampai dia mati belum sempat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sudah mati. Allah ceritakan dalam ayat ini betapa malangnya nasib mereka. Tapi kata Allah, nasib malang yang ia alami ketika itu menimbulkan penyesalan yang luar biasa terhadap dirinya. Tapi walaupun penyesalan yang luar biasa yang timbul terhadap dirinya ketika itu, tidak ada yang bisa dia sesali. Dan penyesalan ketika itu adalah penyesalan yang terlambat. Penyesalan terlambat tidak ada gunanya. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada guna. Ini sesal kemudian sesal yang terlambat, kata Allah. Siapakah mereka itu? Kaum muslimin sidang jamaah tarawih rahimakumullah. Pertama kita bercerita tentang Ramadan. Alhamdulillah summa alhamdulillah, kita masih diberi oleh Allah nikmat terbesar. Apa nikmat terbesar itu?
yang Allah berikan kepada kita, kita masih bertemu dengan bulan Ramadan. Jadi bertemu dengan bulan Ramadan ini adalah nikmat terbesar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Kenapa demikian? Karena Allah dan Rasul sudah menyatakan bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melebihi istimewanya bulan-bulan yang lain. Sehingga bulan Ramadan ini disebut dengan penghulu sekalian bulan. Datuknya sekalian bulan. Bulan yang paling istimewa dan bulan yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang digambarkan oleh Rasulullah dalam hadis yang kita bacakan tadi. Kata Nabi, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberikan kata Nabi untuk umatku banyak kemuliaan, khisalim fi Ramadan, itu melalui bulan Ramadan. Masya Allah, tidak ada diberikan di bulan lain. Kemuliaan yang seperti ini yang diberikan oleh Allah, khisalim fi Ramadan, itu hanya di bulan Ramadan. Kata Rasulullah, lam tu'tahunna ummatun qablahum, dan kemuliaan seperti ini kata Rasulullah tidak pernah Allah berikan kepada umat nabi-nabi sebelumnya, kecuali hanya Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Begitu mulianya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita disuruh banyak-banyak berselawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara berselawat kepada Nabi, itu satu jalan nanti kita akan mendapatkan syafaat, pertolongan dari Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak kemuliaan karena bulan ini diistimewakan oleh Allah. Lahir, batin, jasmani, rohani, Allah sempurnakan melalui bulan Ramadan. Tinggal lagi kita mau mendapatkan atau tidak. Makanya kata Nabi, andaikan semua umatku itu tahu akan keistimewaan dan kemuliaan yang Allah berikan kepada hambanya di dalam bulan Ramadan ini, tidak bisa berjalan dia ke masjid ini, merangkak-rangkak dia akan datang juga ke masjid. Kalau dia tahu kemuliaan yang Allah berikan kepada hambanya di bulan Ramadan. Tapi apa yang terjadi hari ini, Pak? Yang kuat pun banyak yang tidak datang ke masjid. Dari semua kemuliaan yang Allah akan berikan di dalam bulan Ramadan, yang berkaitan dengan ayat yang kita bacakan tadi, berkaitan dengan tausiah kita malam hari ini, paling tidak ada dua. Kalau nan duo kodak lo dapet gagal, dari sekian banyak itu paling tidak ada dua yang harus kita miliki dan kita dapati yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana yang dua? Yang pertama, bulan Ramadan adalah bulan untuk menabung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bulan Ramadan adalah bulan untuk menuai keampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan, apa yang lebih penting? Apa yang lebih perlu? Daripada pertama, bertumpuk pahala. Yang kedua, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang lebih besar daripada itu? Kalau kita bicara dunia, bicara hidup, banyak yang lebih besar daripada itu. Tapi kalau bicara mati, tidak ada yang lebih besar dari itu.
Ingat, setiap kita akan mati. Kenapa setiap kita akan mati? Karena kita hidup. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa, yang hidup pasti akan mati. Tidak mau mati, jangan hidup. Nah, karena kita akan mati, sesungguhnya mati itu adalah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita bawa? Apa bekal yang akan dibawa? Mobil tidak dibawa ke kubur. Jangankan mobil, keluarga saja yang dekat dengan kita, yang selalu dengan kita, tidak dibawa ke dalam kubur, tidak bersama kita dalam kubur. Jadi apa sesungguhnya yang akan bersama dengan kita dalam kubur? Apa modal? Tidak ada yang lain, Pak. Modal dua itu saja. Berapa pahala yang sudah kita tumpuk selama hidup ini? Lalu yang kedua, sudahkah kita mendapatkan keampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala? Kini yuk sama-sama, Pak. Hidup kini bersama-sama, Pak. Tapi kalau mati, sama-sama oleh. Tak ada seorang, Pak. Minta lah, Pak. Bagaimana lah, Pak? Waktu hidup. Ada yang kalau mati nanti tolong basamu terbaring jo bini den. Tak bisa. Tak ada orang kalau buat bini duit tu. Bini Pak masih duit tu. Pasti Pak seorang saja. Ada yang kalau mati nanti tolong kau pertuner kau datang dah lama. Sama jalan tak bisa. Apa kau pertuner? Kem panjang saja nyelo dak kawan dia. Kem panjang saja. Tak bawa ke kubur. Payung lepas talo basinya. Nyelo nyu bawa dak kawan perang lihat. Tak ada sama ya Pak dah. Sama jawabnya. Tak ada nilai dua tu ya Pak. Berapa halo nak dapat nak kumpulan. Lalu dosa-dosa nan banyak kau lah diampuni Tuhan atau Allah. Maka bulan Ramadan bulan untuk itu disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi, kata Rasulullah. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan penuh kajian keilmuan. Perhitungan itu kata orang bijak kajian keilmuan. Jo ilmunya, ndak jo kebodohan dah. Ya puasa di siang hari, ya beribadah siang dan malam hari. Kenapa? Tidak karena sesuatu, lillahi ta'ala, karena Allah. Yang demikian itu apa kata Nabi? Ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Dia akan mendapatkan keampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa keampunan dosa? Dosa itu kecil mah dibandingkan dengan rahmat yang Allah berikan. Rahmat Allah jauh lebih besar dari dosa-dosa yang kita lakukan. Jangan ragu loh oleh. Sebanyak apapun dosa kita, kalau kita bertobat, rahmat Allah jauh lebih besar daripada dosa kita. Allah akan ampuni dosa kita. Selesai itu baru kembali. Kok mati baru mati. Nah inilah yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran surat yang kita bacakan tadi, surat As-Sajadah. Terutama ayat 11, apa kata Allah? Kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Kalau malaikat maut, kata Allah, lah diserahi tugas untuk mencabut nyawamu, maka matilah kamu. Jadi kalaulah dicabut nyawa kau daripada kau maut, dan diserahi tugas oleh Allah, dicabut nyawa orang yang hidup, maka matilah orang yang hidup. Kalau sudah mati, mau kemana? Mau diapain? Kalau sudah mati, tidak ada mau kemana, tidak ada mau diapain. Kalau sudah mati dijelaskan oleh Allah, summa ila rabbikum turja'un. Dia akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sudah mati menghadap Allah, Pak. Ada menggereng-gerengkan ketua duit kalau mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang diceritakan oleh Allah dalam ayat 12. Kalau kita sudah menghadap Allah, walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim, kata Allah,
Dan sekiranya kamu melihat orang-orang yang masih berdosa, masih belum mendapat ampunan dosa dari Allah Subhanahu, kemudian dia mati, mereka menyungkurkan kepalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia orang-orang yang berdosa itu kalau mati, Pak, tidak berkutik. Dia menyungkurkan kepalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia menangis, dia meratap, dia menjerit. Rabbana, kata mereka, ya Rabb, ya Tuhanku. Absarna, hari ini kami sudah melihat, ini dosa-dosa kami masih banyak, belum Engkau ampuni, kami bawa mati. Karena dosa ini ya Allah, inilah balasannya. Karena kejahatan kami ya Allah, ini balasannya akan kami terima. Hari ini kami melihat, kami mendengar, ini jalan ke neraka sebagai tempat kami sebagai orang-orang yang berdosa. Inna muqinun. Kami yakin ya Allah hari ini. Hari ini kami yakin ya Allah. Karena itu ya Allah, farji'na na'mal solihan. Kembalikanlah kami ya Allah ke bumi lagi. Bangkitkan kami dari kubur ini. Kembalikan kami ke bumi. Farji'na na'mal solihan. Kami akan beramal soleh. Apa kata Allah? Kamu sudah melihat hari ini. Baru hari ini kamu melihat. Kamu mendengar hari ini. Baru hari ini kamu mendengar. Inna mungkin kamu yakin hari ini. Kok hari ini yakin? Kok tidak dari dulu kamu yakin? Maka melihatmu, mendengarmu, yakinmu, itu semuanya kata Allah terlambat. Sudah terlambat. Kami menyesal ya Allah. Penyesalanmu adalah penyesalan yang datangnya terlambat, kata Allah. Jadi bagaimana lagi ya Allah? Tidak ada lagi cerita, kata Allah. Kamu sudah terlambat. Karena itu aku sediakan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang istimewa, untukmu, untuk memperbaiki dirimu, persiapkan kamu menghadapi aku hari ini. Tapi kan kamu sia-siakan bulan Ramadan. Dua saja tidak kamu dapat dalam bulan Ramadan. Pahala tidak tertabung, dosa tidak diampuni Tuhan, karena kamu tidak bertobat, tidak minta ampun kepada Tuhan. Jadi bagaimana lagi ya Allah? Tidak ada cerita lagi, kata Allah. Kamu sudah terlambat. Tidak ada cerita lagi ya Allah. Ya tidak ada lagi cerita. Karena tidak ada lagi cerita, tausiah kita sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.